ibu tidak menyadari kalau dia sedang mengalami infeksi payudara. Horas, kembali lagi dengan saya, Dr. Roni Siboya. Belajar dengan saya supaya update ilmu dan lebih sehat. Kali ini kita akan membahas tentang mastitis atau infeksi payudara yang dialami oleh seorang ibu setelah melahirkan. Kenapa kita harus membahas tentang mastitis atau infeksi payudara? Karena yang pertama kasusnya memang banyak. Yang kedua, ibu tidak menyadari kalau dia sedang mengalami infeksi payudara. Yang ketiga, ibu tidak tahu apa yang harus dia lakukan pada saat mengeluhkan nyeri di rumah. Yang keempat, banyak ibu karena mengalami infeksi pada payudara tidak menyusui bayinya karena si pasien atau ibu merasakan sangat nyeri. Padahal itu suatu tindakan yang salah. Karena ada beberapa teknik atau cara tetap memberikan susu pada bayi. Kalian tahu kan, bayi itu sangat membutuhkan ASI sampai 6 bulan karena nutrisinya paling lengkap ada pada ASI. Oke. Kali ini di video ini saya akan membahas secara tuntas. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Oke. Apa itu mastitis? Mastitis itu adalah suatu infeksi payudara atau peradangan payudara yang terjadi pada saat nipas atau pada saat melahirkan atau sampai 3 minggu setelah persalinan atau sampai 3 minggu setelah melahirkan. Oke. Penyebabnya adalah infeksi. Infeksi ini sebenarnya kita tidak tahu dari mana sumbernya. Bisa karena memang berasal dari kulit payudara yang tidak bersih. Karena kita ketahui di kulit kita ini banyak kuman. Di saat sistem imun kita turun, infeksi atau bakteri yang di kulit kita itu bisa menjadi patogen, bisa menginfeksi ke kulit kita. Atau memang sumber infeksinya memang berasal dari internal. Kalau itu tidak bisa kita cegah. Memang kalau memang sistem imun kita turun, ya udah infeksi internal itu akan menginfeksi payudara si ibu. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengenali ciri-ciri kalau memang itu adalah infeksi payudara atau mastitis? Yang pertama, si pasien akan mengeluhkan nyeri dan bengkak pada payudara, bisa pada kedua payudara atau salah satu payudara. Yang kedua, si pasien akan merasakan demam dengan menggigil dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Yang ketiga, paling sering terjadi infeksi payudara ini pada minggu ketiga setelah melahirkan. Kemudian, apa anjuran yang harus dilakukan ibu jika kondisi atau kejadian seperti ini dialami oleh si pasien? Yang pertama, si ibu dianjurkan untuk berbaring dan minum air putih secukupnya, kurang lebih 8 gelas satu hari seperti biasa. Yang kedua, kompres dengan menggunakan air dingin untuk mengurangi bengkak dan nyeri pada payudara yang sedang mengalami infeksi. Yang ketiga, sanggah payudara dengan menggunakan bra yang longgar. Yang keempat, si ibu tetap menyusui dimulai dengan payudara yang tidak mengalami infeksi. Kalau memang si bayi masih kurang kecukupan ASI-nya, bisa menyusui dengan menggunakan payudara yang mengalami infeksi. Kalau ternyata ibu masih mengeluhkan sangat nyeri atau si ibu masih merasakan ASI-nya masih full di bagian payudara yang mengalami infeksi, bisa dibantu dengan pompa ASI. Jadi si ibu merasakan berkurangnya nyeri pada payudara dan tidak merasakan penuh di payudara, dan si bayi mendapat cukup ASI, karena kebutuhan ASI bukan cuma dari satu payudara, dia butuh 2 payudara untuk kebutuhan ASI dalam satu hari. Oke, menurutku itu teknik atau cara yang harus dihadapi oleh seorang
ibu jika mengalami infeksi pada payudara. Jadi, kalau si ibu mengalami nyeri payudara sampai 3 hari, atau dia mengalami demam sampai 3 hari, kemudian payudara udah mulai bernanah, bisa dilihat langsung mungkin keluar dari puting, disarankan untuk konsul ke dokter spesialis kandungan untuk mendapat terapi antibiotik supaya infeksinya bisa hilang total. Mungkin itu yang bisa saya berikan penjelasan tentang mastitis atau infeksi payudara. Mudah-mudahan penjelasan ini membantu Anda. Sekian dan terima kasih.